Lampu-lampu istana memantul di permukaan meja kaca panjang yang dipenuhi berkas, grafik, dan proyeksi anggaran. Waktu sudah lewat tengah malam, tetapi tidak seorang pun berani bangkit dari kursinya. Gibran duduk di ujung meja, punggungnya tegak, sementara udara dalam ruangan terasa semakin berat setiap kali ia menghela napas. Para menteri yang hadir saling bertukar pandang singkat, mencoba menebak suasana hatinya. Kelelahan terlihat di wajah mereka, namun ketakutan jauh lebih menonjol. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang membuka mulut dan salah bicara. Rapat itu seharusnya selesai sore tadi, tetapi Gibran sendiri yang meminta semua tetap tinggal sampai masalah selesai. Ia menggeser laporan kereta cepat ke depannya. Kertas-kertas itu tampak berantakan, seolah mewakili kekacauan proyek yang sedang dipersoalkan. Dengan nada tenang yang justru membuat bulu kuduk merinding, ia bertanya, berapa lama lagi kita mau bermain-main dengan angka begini? Tidak ada suara yang muncul sebagai jawaban. Gibran lalu mengetuk-ngetuk meja menggunakan ujung jarinya. Suara kecil itu menghantam hati semua orang. Ketukan-ketukan tersebut terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak ingin mereka hadapi. Seorang menteri komunikasi mencoba tersenyum tipis, namun senyum itu mati sebelum benar-benar muncul. Sudah berbulan-bulan, tapi progresnya begini saja. Lanjut Gibran, matanya melirik grafik stagnan di layar. Ketika tatapannya kembali ke para menteri, rasanya seperti sorotan lampu yang membongkar kebohongan seseorang. Beberapa menteri menelan ludah, berharap lainnya akan angkat bicara. Salah satu staf ahli mencoba menyela, menyampaikan alasan teknis mengenai kontraktor, izin, dan audit. Namun kalimatnya terputus ketika Gibran mengangkat tangan pelan. Gerakan sederhana itu cukup membuat seluruh ruangan seakan membeku. Saya minta solusi, bukan alasan. Ketegangan semakin meningkat. Ruangan itu sunyi, hanya dihiasi dengungan pendingin ruangan yang terdengar lebih keras daripada biasanya. Para menteri mulai menyadari bahwa malam itu tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang dianggap menghambat tujuan Gibran. Kemudian, Gibran berdiri. Kursinya bergeser dengan suara kasar yang membuat beberapa orang terkejut. Ia berjalan perlahan mengitari meja, menatap wajah satu persatu, seakan menilai siapa yang paling pantas disalahkan. Setiap tatapan membuat dada mereka semakin sesak. Saat berhenti di belakang Menteri Perhubungan, Gibran mencondongkan tubuh sedikit. Kalian diberi amanah mengatur negeri, bukan menodainya dengan kelambanan, ujarnya dengan nada serak namun tajam. Menteri itu hanya bisa menunduk, jari-jarinya menggenggam berkas sampai kusut. Suasana menjadi semakin gelap ketika Gibran kembali ke tempatnya dan melipat tangan di dada. Jika malam ini tidak ada keputusan, katanya perlahan, maka besok saya yang akan buat keputusan untuk kalian. Nada kalimat itu penuh ancaman, namun disampaikan dengan ketenangan yang justru lebih menakutkan. Para menteri akhirnya bergerak, membuka catatan, memeriksa laporan, dan mencoba menyusun rencana dalam waktu singkat. Mereka sadar, bukan proyek kereta cepat yang sedang dipertaruhkan, melainkan posisi dan masa depan mereka sendiri. Malam itu, rapat tengah malam berubah menjadi arena bertahan hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang tak bisa ditolak. Pagi setelah rapat panjang itu, suasana kementerian tampak berbeda. Para staf bekerja lebih cepat dari biasanya, seolah tahu ada sesuatu yang sedang mendekat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Purbaya memasuki ruangannya dengan langkah berat. Raut wajahnya memperlihatkan beban yang tidak bisa disembunyikan. Ia baru saja menerima ringkasan keputusan darurat yang diminta Gibran, dan sebagian besar arahan tersebut bertentangan dengan prinsip kerjanya. Ia membuka laptop, menatap grafik anggaran yang sejak berbulan-bulan ia perjuangkan agar tetap transparan. Ketika melihat angka kebutuhan proyek kereta cepat yang terus melonjak tanpa penjelasan rinci, dadanya terasa sesak. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan. Ia tahu siapapun yang memberanikan diri menolak akan dianggap sebagai penghalang. Namun bagi Purbaya, menyetujui sesuatu yang tidak jelas bukanlah pilihan. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Ia mengangkat dengan ragu. Di seberang, suara sekretaris istana terdengar kaku. Pak Purbaya, Anda diminta hadir dalam rapat lanjutan sore ini. Mas Gibran ingin mendengar langsung penjelasan Anda. Nada bicara itu jelas, bukan undangan, melainkan panggilan yang tidak bisa diabaikan. Baik, jawab Purbaya, meski hatinya berdebar.
Sepanjang hari, ia mencoba menyusun laporan yang paling jujur namun tetap diplomatis. Tetapi semakin lama ia menyiapkannya, semakin ia menyadari bahwa kejujuran itu bisa menjadi senjata yang diarahkan pada dirinya sendiri. Ia duduk diam beberapa menit, memandangi berkas-berkas di meja. Kalau aku menyerah sekarang, semuanya akan runtuh, pikirnya. Setibanya di ruang rapat istana, Purbaya langsung merasakan atmosfer yang penuh tekanan. Gibran sudah menunggu di kursinya, tampak lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya, namun tatapannya menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Para menteri lain duduk dengan jarak rapi, setiap orang tampak berhati-hati memilih posisi duduk seperti memilih pijakan di atas es tipis. Gibran membuka rapat dengan cepat. Saya ingin memastikan semua bergerak sesuai rencana. Tidak ada lagi hambatan. Matanya berhenti pada Purbaya. Silakan jelaskan apa yang membuat Anda keberatan mengeluarkan anggaran tambahan. Semua kepala otomatis berputar menatap Purbaya, menunggu apakah ia akan bersuara atau memilih diam. Purbaya menarik napas panjang sebelum berbicara. Saya bukan menolak proyeknya, tetapi audit tambahan diperlukan. Angka yang masuk tidak konsisten. Jika kita keluarkan sekarang, risikonya terlalu besar untuk negara. Suaranya tenang, namun setiap kata terasa seperti menyalakan api kecil di dalam ruangan. Gibran tidak berkedip. Audit, audit, audit. Dari tadi itu saja yang saya dengar. Ia bersandar ke kursi, kedua tangannya menyatu seperti seseorang yang sedang menilai lawannya. Kamu tahu, Purbaya, lambatnya keputusan seringkali lebih berbahaya daripada keputusan yang salah. Ucapan itu membuat ruangan hening. Beberapa menteri menunduk, seolah takut ikut terseret. Purbaya tetap tegak, meski jari-jarinya sedikit bergetar. Saya melindungi keuangan negara, Mas. Tugas saya memastikan semuanya jelas sebelum dana dilepas, ujarnya. Aura di ruangan langsung berubah. Gibran menunduk sedikit, namun rahangnya mengeras. Jadi menurutmu saya tidak mengerti apa yang saya lakukan? Nada itu bukan lagi pertanyaan, lebih mirip tantangan. Purbaya membuka mulut untuk menjawab, tetapi kata-katanya terhenti ketika melihat tatapan dingin yang seolah menembus pikirannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, Gibran akhirnya angkat bicara. Baik, kalau itu memang pendirianmu, ia berhenti sejenak, seolah memilih kata dengan hati-hati, pastikan kamu siap menanggung akibatnya. Nada itu terlalu tenang, tapi setiap kata seperti pisau yang diselipkan ke meja. Purbaya menelan rasa takutnya. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar ucapan kosong. Namun ia juga sadar, seseorang perlu tetap berdiri tegak ketika semua orang mulai menyerah pada tekanan. Ketika rapat ditutup, tidak seorang pun berani menatapnya. Semuanya berjalan keluar ruangan tanpa suara, meninggalkan Purbaya sendirian bersama keteguhan yang mungkin akan menjadi bumerang besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, suasana gedung DPR tampak lebih kacau dari biasanya. Para anggota dewan bergegas masuk ruang masing-masing, membawa tumpukan dokumen sambil berbisik-bisik tentang rapat rahasia malam sebelumnya. Tidak ada yang menyebut nama Gibran secara langsung, namun semua sadar sumber tekanan itu berasal dari pusat kekuasaan. Ketegangan yang semula hanya dirasakan para menteri kini merembet ke legislatif. Di sela kepadatan itu, sebuah pesan misterius masuk hampir bersamaan ke ponsel para ketua fraksi. Pesan singkat, tanpa nama, tanpa nomor jelas, hanya sebuah kalimat pendek, siapapun yang menghalangi, bersiap menerima konsekuensinya. Tidak ada tanda tangan atau keterangan tambahan, namun makna ancamannya sangat gamblang. Beberapa anggota DPR langsung berubah pucat setelah membaca pesan tersebut. Sebagian besar mencoba mengabaikannya, berpura-pura bahwa itu hanya ulah iseng, tetapi tatapan gelisah mereka mengatakan hal berbeda. Ada yang langsung memerintahkan stafnya menghapus pesan itu, namun menyalinnya diam-diam ke catatan pribadi. Tekanan itu berhasil membuat keheningan aneh menguasai seluruh lantai gedung. Ketua DPR, seorang politisi senior yang biasanya penuh percaya diri, siang itu tampak ragu. Ia membaca ulang pesan tersebut sambil memijat pelipis. Ancaman tidak pernah disebutkan secara langsung, namun gaya bahasanya sangat mirip dengan nada-nada intimidasi yang belakangan sering beredar dari lingkaran istana. Ia sadar keadaan telah berubah. Permainan politik kini memasuki wilayah berbahaya. Sementara itu, di ruang komisi, perdebatan mengenai proyek kereta cepat yang biasanya berlangsung sengit tiba-tiba hening.
Para anggota memilih menahan kritik dan menyampaikan dukungan diplomatis. "Kita bahas dulu datanya," ujar salah satu anggota, padahal sebelumnya dialah yang paling lantang menolak penambahan dana. Rekannya hanya mengangguk tanpa berani bertanya. Beberapa anggota DPR yang masih memiliki sedikit keberanian mulai saling bertukar pandang, seakan bertanya melalui mata, apakah kita tetap menolak, atau memilih selamat. Tidak ada yang punya jawaban. Mereka hanya menundukkan kepala, membiarkan suasana rapat berjalan kaku. Di sebuah sudut gedung, dua staf politik berbicara dengan suara serendah mungkin. "Ini pasti ada hubungannya dengan rapat di istana semalam," bisik salah satunya. "Aku dengar beberapa menteri dimarahi habis-habisan." Temannya hanya mengangguk, tampak was-was. "Kalau menteri saja ditekan begitu, apalagi kita." Sore menjelang, kabar mengenai sikap keras Gibran mulai menyebar seperti angin dingin. Tidak ada bukti langsung, namun cerita dari mulut ke mulut cukup membuat banyak anggota DPR menimbang ulang sikap mereka. Nama Purbaya juga mulai disebut-sebut sebagai menteri yang berani menantang garis istana. Sebagian menilai tindakannya nekat, sebagian lain justru diam-diam mendukung. Menjelang malam, gedung perlahan sepi, tetapi rasa takut tetap menggantung di udara. Lampu-lampu lorong yang biasanya terang tampak suram. Suara langkah kaki para staf yang pulang terakhir terdengar lebih keras dari biasanya, seakan seluruh bangunan ikut menyadari ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ketika ketua fraksi partai oposisi hendak memasuki lift, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan, melainkan gambar. Sebuah foto gelap menampilkan mobilnya yang terparkir di depan rumahnya. Tidak ada teks, tidak ada simbol, tidak ada ancaman eksplisit. Namun maknanya sangat jelas, mereka sedang diawasi. Ia menelan rasa panik yang tiba-tiba muncul. Tangan yang memegang ponsel sampai bergetar. Ini sudah keterlaluan, gumamnya lirih. Namun ia juga tahu, langkah berikutnya harus sangat hati-hati. Satu keputusan salah saja bisa membuat seluruh kariernya runtuh dalam sekejap. Di luar gedung, angin malam berembus membawa hawa mencekam. Ancaman itu mungkin tidak disampaikan langsung dengan suara, tetapi efeknya menggema ke seluruh penjuru politik. Tak ada yang berani bersuara keras. Semua menunggu apa yang terjadi berikutnya, sementara bayangan kekuasaan semakin besar dan menutupi ruang gerak siapapun yang mencoba melawan. Purbaya menghabiskan pagi itu dengan memeriksa laporan yang baru disebarkan lewat media daring. Isi beritanya membuat napasnya tercekat. Data anggaran kementeriannya ditampilkan seolah-olah ia sengaja menahan dana demi kepentingan pribadi. Angka-angka dipelintir, grafik direkayasa, dan komentar anonim dari sumber internal memperkuat tuduhan yang jelas tidak berdasar. Ia tahu dari mana ini berasal, tetapi tidak punya cukup bukti untuk menuding secara langsung. Para staf yang biasanya bekerja santai kini tampak canggung ketika berpapasan dengannya. Beberapa pura-pura sibuk melihat ponsel, seakan tidak ingin bertemu tatap. Mereka membaca berita itu, tentu saja, dan sebagian mungkin mulai meragukannya. Informasi palsu memang sering lebih cepat merusak daripada klarifikasi apapun. Purbaya hanya bisa menarik napas panjang dan mencoba tetap tegar. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari anggota inspeksi internal yang meminta penjelasan darinya. "Kami diminta meninjau ulang prosedur anggaran, Pak," katanya hati-hati. Purbaya mengangguk, meski ia tahu ini hanya bagian dari tekanan sistematis. "Baik, saya siap menjelaskan kapan saja," jawabnya, berusaha menjaga nada tetap stabil meskipun perasaannya bergolak. Di tengah kesibukannya menjawab berbagai panggilan, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu hanya menampilkan foto rumah keluarganya dari sudut jalan. Tidak ada tulisan, tidak ada simbol. Hanya gambar yang mengatakan lebih banyak daripada ancaman verbal manapun. Purbaya merasakan tubuhnya lemas beberapa detik. Ia langsung memeriksa pintu kantor, memastikan tidak ada yang mengawasi secara langsung. Meski panik, ia tetap berusaha berpikir jernih. Ini sudah melewati batas batinnya. Namun ia sadar, jika ia melapor tanpa bukti kuat, kasus ini akan diputar balik seolah-olah ia sedang mencari perhatian atau mengalihkan isu. Kekuasaan Gibran terlalu besar untuk digoyang dengan sekadar dugaan. Ia harus berhati-hati mengatur langkah. Sore itu, beberapa anggota DPR yang biasanya dekat dengannya mengirim pesan singkat, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Namun tidak ada dari mereka yang berani mengutarakan dukungan secara terang-terangan.
Hati-hati, Pak, tulis salah satu dari mereka. Banyak yang sedang diawasi. Purbaya tersenyum pahit membaca pesan itu. Semua orang merasa terancam, bukan hanya dirinya. Saat malam turun, Purbaya memilih bekerja lebih lama di kantor demi menenangkan pikirannya. Namun suasana malam justru membuat ruangan terasa lebih sunyi dan mencekam. Lampu-lampu jalan yang masuk melalui jendela memantulkan bayangan bergerak pada dinding, membuatnya sesekali menoleh spontan. Ia tidak yakin apakah sedang dibuntuti atau hanya terlalu tegang. Pada pukul 9 malam, sekretarisnya masuk sambil membawa setumpuk dokumen. "Pak, ada beberapa data yang tidak cocok dengan angka di berita," ujarnya. Purbaya memeriksanya dan langsung menyadari pola manipulasi yang dilakukan. Namun pola itu justru memperjelas bahwa ada kekuatan besar yang mengatur alurnya. "Mereka sengaja membuat ini kacau," katanya pelan, hampir seperti gumaman. Setelah sekretarisnya pulang, ia duduk sendirian sambil menatap tumpukan dokumen itu. Dalam keheningan tersebut, pikirannya melompat pada keluarganya. Ancaman lewat foto itu terlalu jelas untuk diabaikan. Namun menyerah pada tekanan bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan. Ia merasa harus menjaga integritasnya sekalipun taruhannya besar. Beberapa saat kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan dari nomor tidak dikenal. Ketika diangkat, suara laki-laki terdengar datar. "Pak Purbaya, akan lebih mudah bagi semua orang jika Anda berhenti menunda proyek itu." Purbaya terdiam, tidak menjawab. "Kami tahu Anda orang cerdas. Jangan buat keadaan semakin sulit." Telepon langsung terputus. Purbaya memejamkan mata, merasakan jantungnya berdentum lebih cepat. Ancaman itu bukan lagi samar atau terselubung, semuanya sudah terang-terangan. Ia membuka matanya kembali, berusaha mengatur napas yang tersengal. "Kalau ini perang, saya harus siap melawannya," ucapnya lirih, meski ia sadar dirinya sedang berdiri di sisi yang jauh lebih lemah. Di luar gedung, angin malam berembus membawa aroma hujan. Purbaya berjalan perlahan ke arah jendela, memandangi lampu kota yang berkedip-kedip. Di dalam hatinya, ia tahu badai besar baru saja dimulai. Dan ia berdiri tepat di tengah pusat pusarannya. Malam itu hujan turun pelan, membuat kota tampak buram dari balik jendela rumah tua tempat pertemuan berlangsung. Purbaya datang lebih awal, memilih duduk di pojok ruangan sambil menenangkan pikirannya. Rumah itu milik seorang akademisi senior yang dikenal objektif dan jarang muncul di hadapan publik. Tempatnya terpencil, jauh dari hiruk-pikuk pusat pemerintahan, sehingga aman untuk membahas hal-hal sensitif. Namun ketegangan yang menguasai suasana membuat ruangan terasa sempit. Satu persatu, para anggota DPR yang diam-diam menolak proyek kereta cepat masuk ke ruangan. Mereka datang tanpa pengawal dan memilih mematikan ponsel sebelum duduk. Tidak ada yang berbicara pada awalnya, semuanya saling memahami risiko yang sedang mereka ambil. Wajah beberapa orang tampak pucat, sementara yang lain gelisah memainkan jari. Kehadiran mereka menandakan sesuatu, tekanan sudah mencapai titik yang tidak dapat diabaikan. Akademisi pemilik rumah akhirnya memecah keheningan. "Saya tahu kalian datang dengan berat hati, tetapi jika tidak ada langkah bersama, kita semua akan menjadi korban keadaan." Suaranya tenang, tapi nada khawatir tidak bisa ditutupi. Ia kemudian membuka map berisi rekam jejak anggaran proyek yang disusun ulang dari berbagai sumber independen. "Ada banyak celah yang belum terjawab," ujarnya sambil menatap Purbaya. Purbaya mengangguk. "Saya sudah sampaikan hal itu berkali-kali, tapi tampaknya kebenaran tidak lagi dipentingkan." Tatapannya menyapu seluruh ruangan. "Tekanan dari istana semakin kuat. Bahkan kementerian saya dimanipulasi agar terlihat bermasalah. Jika kita terus diam, hal ini tidak berhenti di sini." Kata-katanya membuat beberapa anggota DPR tampak semakin resah. Seorang anggota DPR muda yang selama ini dikenal vokal mengangkat tangan. "Masalahnya bukan lagi proyeknya, Pak. Ini soal dominasi. Jika kita menolak, kita bisa dicopot, atau lebih parah lagi." Ia menelan ludah, tampak ragu melanjutkan, lalu berkata lirih, "Saya sendiri sudah dapat foto rumah orang tua saya." Tanpa pesan apapun, ruangan langsung hening. Semua mengerti maknanya. Purbaya memandang anggota tersebut dengan iba. "Saya juga mengalaminya," katanya pelan. "Karena itu kita perlu berdiri bersama. Kalau hanya satu atau dua orang yang bersuara, mereka akan dihancurkan dengan mudah."
Ucapannya menggetarkan suasana, membuat setiap orang merenungkan konsekuensi dari tindakan mereka. Salah satu anggota senior yang sudah lama berkecimpung dalam politik akhirnya ikut bicara. Jika kita mengambil sikap terbuka sekarang, publik mungkin masih bisa menerima penjelasan kita. Tapi kalau kita menunggu lebih lama, arus opini akan dikendalikan sepenuhnya oleh mereka yang punya kekuasaan. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Di tengah diskusi yang semakin memanas, lampu ruangan tiba-tiba berkedip. Seketika suasana berubah menjadi panik kecil. Semua orang menoleh ke arah jendela, seolah takut ada yang mengintip. Akademisi pemilik rumah buru-buru memeriksa panel listrik. Hujan mungkin memengaruhi sambungan, katanya, mencoba menenangkan. Namun rasa curiga sudah kadung muncul. Ketegangan meningkat ketika suara kendaraan berhenti di luar rumah. Para peserta langsung berdiri, beberapa melirik pintu belakang, siap melarikan diri jika perlu. Hujan yang sebelumnya terdengar lembut tiba-tiba terasa lebih keras, menambah suasana dramatis. Purbaya berdiri paling dekat dengan pintu, menahan napas sambil mendengarkan langkah kaki mendekat. Namun ketakutan mereka ternyata berlebihan. Yang datang adalah seorang staf akademisi yang terlambat membawa dokumen tambahan. Setelah pintu dibuka dan wajah staf itu terlihat, semua menghembuskan napas lega. Meski demikian, kejadian itu menegaskan betapa was-wasnya mereka saat ini. Bahkan suara mobil pun cukup membuat mereka memikirkan skenario terburuk. Setelah kondisi kembali tenang, pertemuan dilanjutkan. Mereka menyusun rencana untuk menyampaikan penolakan secara kolektif, bukan individu. Purbaya mengusulkan membuat laporan resmi yang memuat temuan-temuan kejanggalan proyek, ditandatangani bersama agar tidak ada satu orang pun yang bisa dijadikan kambing hitam. Meski tidak semua setuju sepenuhnya, mereka menyadari bahwa langkah ini satu-satunya cara agar tekanan tidak tertuju pada individu tertentu. Akhirnya, setelah beberapa jam perdebatan, mereka mencapai kesepakatan rapuh. Tidak ada yang yakin rencana itu akan berjalan mulus, tetapi keberanian kecil itu terasa lebih baik daripada pasrah pada ancaman. Saat mereka meninggalkan rumah satu persatu, wajah-wajah yang kembali ke dalam hujan malam tampak menyimpan campuran tekad dan ketakutan. Purbaya berdiri terakhir, menatap langit gelap sambil menggumam, kalau mereka ingin perang, kita harus siap menghadapi apapun. Dan di balik suara hujan, seolah ada bisikan samar yang menandakan bahwa langkah mereka baru saja mengubah arah permainan politik yang jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Malam itu, langit Jakarta tampak seperti gulungan tinta yang turun menekan kota. Di dalam istana, suasana hening yang mengganggu menyelimuti setiap sudut, seolah seluruh bangunan sadar bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Gibran berdiri di depan jendela kaca besar, memandang lapangan luas yang kosong. Ia tampak lebih gelisah dari sebelumnya, namun sorot matanya kian tajam, seperti seseorang yang baru menemukan alasan untuk melangkah lebih jauh. Di ruang rapat bawah tanah yang hanya digunakan untuk pertemuan sangat rahasia, beberapa tokoh bentukan Purbaya tengah berkumpul. Mereka sadar waktu semakin sedikit. Surat Gibran kepada Purbaya telah beredar di lingkaran kecil mereka, dan isinya cukup membuat siapapun kehilangan selera makan. Ancaman itu bukan lagi isyarat halus, itu ultimatum yang jelas dan brutal. Salah satu anggota kelompok itu, seorang analis senior bernama Kasman, menatap wajah Purbaya yang tampak pucat. Jika beliau benar-benar melaksanakan ancaman itu, seluruh Kementerian Ekonomi akan lumpuh. Kita butuh rencana baru. Suaranya pelan, namun tegang. Purbaya menghela napas panjang. Beban yang ia rasakan semakin berat, tapi ia tahu mundur bukan pilihan. Gibran ingin semua tunduk tanpa pengecualian. Kalau saya setuju, negara ini akan bergeser ke arah yang tidak bisa kita tarik kembali. Kita harus mengimbangi gerakannya sebelum dia semakin kuat. Di saat yang sama, di lantai atas istana, Gibran sedang menerima laporan dari tim kepercayaannya. Mereka memberinya data tentang siapa saja yang masih menolak, menunda, atau mencoba mencari jalan lain. Nama Purbaya tentu berada di paling atas daftar. Kita percepat, ujarnya singkat. Kalau mereka tidak bisa mengikuti langkah saya, mereka akan terseret oleh arusnya sendiri. Salah satu staf menelan ludah. Ia paham arti kata percepat dalam kamus Gibran. Apakah peringatan tahap kedua akan dikeluarkan, Pak?
Gibran hanya mengangguk tanpa menatapnya, membuat ruangan itu terasa seperti terperangkap di dalam dingin yang tidak terlihat. Di markas kelompok Purbaya, suasana sama tegangnya. Mereka mulai menyusun strategi yang lebih agresif. Tidak lagi hanya bertahan, mereka memutuskan untuk mengumpulkan bukti tentang penggunaan kekuasaan Gibran yang kian tak terkendali. Mereka tahu ini riskan, tetapi terlalu banyak orang yang terancam jika mereka diam. Purbaya menatap rekaman hasil monitoring anggota mereka di DPR. Ada percakapan-percakapan terselubung, bukti tekanan politik, hingga dokumen anggaran yang tampak direkayasa untuk memuluskan proyek besar yang dikehendaki Gibran. Kalau semua ini benar, ucapnya lirih, dia sudah melangkah terlalu jauh. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun yang benar-benar tenang. Di luar istana, kelompok kecil yang loyal kepada Purbaya sedang bergerak diam-diam, membawa berkas-berkas penting keluar kota. Mereka takut gedung itu sewaktu-waktu akan diserbu, dan bukti bisa lenyap begitu saja. Di satu sisi lain kota, seorang anggota DPR yang sebelumnya membela Gibran mulai goyah. Ia menerima pesan tak dikenal berisi sebagian dari rekaman bukti Purbaya. Tubuhnya bergetar saat menyadari apa yang sedang terjadi. Kalau ini bocor, gumamnya, negara bisa meledak. Sementara itu, Gibran semakin merasa bahwa semua resistensi terhadap dirinya harus dihentikan cepat. Ia menelpon seseorang yang belum pernah muncul di permukaan politik. Rencana cadangan kita aktifkan. Mereka sudah melampaui batas, katanya. Nada suaranya tidak mengandung keraguan. Di akhir malam itu, dua kekuatan berbeda tengah mempersiapkan langkah masing-masing. Di istana, Gibran menatap peta kekuasaan seperti seorang jenderal sebelum perang. Di sisi lain, Purbaya dan kelompoknya duduk melingkar, menyusun langkah penyelamatan terakhir. Tak ada yang tahu siapa yang akan memukul lebih dahulu. Dan ketika matahari esok terbit, Indonesia mungkin tidak lagi sama, karena dua arus besar kekuasaan itu mulai bergerak menuju satu titik benturan yang tak terhindarkan. Bab 7, Benturan yang tak terelakkan. Pagi berikutnya, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya, meski matahari baru setengah muncul dari balik gedung-gedung tinggi. Di dalam istana, Gibran sudah bersiap. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi laporan-laporan baru yang masuk semalaman. Ekspresinya datar, namun jari-jarinya mengetuk meja kayu dengan ritme yang menunjukkan kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Mereka sudah mulai bergerak, ujarnya singkat kepada asistennya. Sang asisten memberi anggukan kecil. Kami mendeteksi aktivitas kelompok Purbaya di 3 lokasi berbeda. Mereka tampaknya memindahkan sesuatu yang penting. Gibran menajamkan tatapannya. Ia tidak perlu menebak, ia tahu itu pasti bukti-bukti yang dibicarakan Purbaya. Ia berdiri tanpa berkata banyak, lalu melangkah menuju ruangan rapat kecil yang hanya digunakan saat keadaan darurat. Sementara itu, di sebuah rumah aman di Depok, Purbaya tengah mengumpulkan tim intinya. Tumpukan dokumen, rekaman suara, dan laporan investigasi memenuhi meja panjang di hadapan mereka. Semua ini tidak boleh sampai hilang, kata Purbaya, suaranya berat namun tegas. Jika kita gagal, bukan hanya posisi kita yang hilang, tapi masa depan negeri ini juga ikut terguncang. Kasman memutar rekaman yang mereka temukan malam sebelumnya. Suara perintah tajam Gibran terdengar jelas, membuat ruangan seakan membeku. Setiap anggota tim saling bertukar pandang, menyadari bahwa ancaman itu jauh lebih nyata daripada yang mereka bayangkan. Kita tidak punya banyak waktu, ucap Kasman. Di tempat lain, sekelompok anggota DPR yang awalnya loyal kini mulai terpecah. Desas-desus mengenai bukti yang dikumpulkan Purbaya membuat banyak dari mereka mulai mempertanyakan pilihan mereka selama ini. Beberapa mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa, sementara lainnya mulai menyusun pertahanan politis sebelum badai politik itu benar-benar menghantam. Pada saat yang sama, Gibran mengumpulkan 3 orang yang sangat ia percayai. Kita lakukan langkah cepat, katanya pelan tetapi penuh tekanan. Kalau bukti itu bocor ke publik sebelum kita bergerak, semua yang sudah saya bangun akan hancur. Ia menatap salah satu dari mereka, pria berkacamata dengan wajah tenang. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Pria itu mengangguk tanpa ekspresi. Tugasnya jelas, meski konsekuensinya besar. Ia memahami bahwa perintah itu bukan sekadar instruksi biasa, itu adalah sinyal bahwa permainan telah memasuki tahap paling berbahaya.
Saya akan mengurusnya, katanya sebelum keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Di markas Purbaya, ketegangan semakin naik ketika salah satu anggota mereka menerima pesan anonim berisi koordinat lokasi seseorang yang bisa memberi kesaksian penting. Ini bisa jadi jebakan, kata Purbaya. Tapi kalau benar, ini akan menjadi senjata paling kuat yang kita punya. Setelah diskusi singkat, mereka sepakat mengirim 2 orang ke lokasi itu dengan perlindungan ekstra. Sementara itu, Gibran menerima laporan bahwa beberapa pejabat mulai berubah sikap. Mereka ingin menyelamatkan diri sendiri, ujarnya dengan nada kesal. Kalau mereka pikir bisa bermain di 2 sisi, mereka salah besar. Ia menatap lantai dengan rahang mengeras, menyadari bahwa waktu untuk menegaskan dominasi semakin menipis. Menjelang sore, awan gelap menggantung rendah di atas Jakarta, seolah mencerminkan situasi negara yang semakin kusut. Di sebuah gedung rendah di Sudirman, pertemuan rahasia antara anggota DPR yang goyah dan utusan Purbaya sedang berlangsung. Mereka berbicara dengan suara rendah, menyusun langkah agar benturan besar yang akan datang tidak menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun di sisi lain kota, orang kepercayaan Gibran sudah menggerakkan tim untuk melacak semua lokasi yang dicurigai menyimpan dokumen berbahaya itu. Mereka bergerak cepat dan rapi, seperti pasukan bayangan yang telah lama dipersiapkan menghadapi situasi seperti ini. Pastikan semua jejaknya hilang, pesan terakhir Gibran sebelum mereka berangkat. Menjelang malam, 2 kekuatan itu bergerak menuju arah yang sama tanpa saling tahu. Purbaya mencoba memperkuat posisinya, sementara Gibran berupaya menghancurkan setiap celah yang bisa menjatuhkannya. Keduanya bersiap menghadapi hari-hari yang lebih berat, dengan langkah-langkah yang semakin agresif dan tidak lagi memiliki ruang untuk kompromi. Dan ketika kegelapan turun sepenuhnya, Jakarta tidak hanya tertutup malam. Ia juga tertutup oleh perasaan bahwa sesuatu yang besar, dan mungkin sangat berbahaya, sedang tumbuh di bawah permukaan kekuasaan, menunggu saat untuk meledak.